Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak akan mencoba membawakan tentang pembahasan soal PTS 1 kelas 9 bagian pertama, ya. Kegiatan ini Bapak lakukan dengan maksud untuk mempersiapkan kalian, ya, khususnya siswa kelas 9 dalam menghadapi PTS 1. Baik, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama, hasil dari 2 pangkat 4 ditambah 3 kali negatif 3 pangkat 2 adalah titik-titik. A negatif 11, B 27, C 43, D 171. Kita jawab. Soalnya kita tulis kembali, 2 pangkat 4 ditambah 3 kali negatif 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 16 ditambah 3 kali 9. Ya, ini negatif 3 pangkat 2 itu 9. Hasilnya 16 tambah 27, ketemunya 43, ya. Jadi jawabannya adalah C. Yang berikut, nomor 2, nilai yang memenuhi persamaan 5 pangkat X kurangi 5 sama dengan 1/5 pangkat X tambah 1 adalah titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah, kita coba. Kita akan mencari harga X, ya, agar supaya persamaan eksponen ini menjadi benar. 5 pangkat X kurangi 5 sama dengan 1/5 pangkat X ditambah 1. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanan, ya, ini persamaan tidak sama tidak sama basicnya atau bilangan pokoknya. Maka kita samakan, ya, kita wajib samakan. Yang kita samakan yang sebelah kanan, yaitu 1/5 akan kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 1. Sehingga 5 pangkat X kurangi 5 sama dengan 5 pangkat negatif 1 di pangkat X tambah 1. 5 pangkat X kurangi 5 sama dengan 5 pangkat. Kalau perpangkatan, pada perpangkatan berarti pangkatnya dikalikan, yaitu ya, ketemunya 5 pangkat negatif 1 dikali dalam kurung X tambah 1. Ya. Yang berikut, X kurang 5, ini dicoret, ya, maaf. Karena berhubung ini bilangan pokoknya sudah sama, ya, maka kita tinggal menyamakan eksponennya atau pangkat-pangkatnya yang kita samakan. Sehingga X kurang 5 samakan dengan negatif 1 dikali X tambah 1. X kurang 5 sama dengan negatif X kurangi 1, ya, ini akan dikalikan negatif 1 kali X kan negatif X. Negatif 1 kali 1 negatif 1. Kemudian X-nya dikumpulkan, ya, negatif X ini pindah ke ruas kiri menjadi X tambah X. Negatif 5-nya pindah ke kanan menjadi negatif 1 tambah 5, ya. X tambah X 2X, negatif 1 ditambah 5 jadi 4. Jadi 2X tambah 4, maka X sama dengan 4 dibagi 2, ketemunya 2, ya. Ini jadi jawabannya adalah yang B. Kita teruskan. Soal nomor 3, bentuk sederhana dari 3 pangkat 5 dikali 5/3 pangkat 2 dikali 5/3 pangkat 3 adalah titik-titik. A 5 pangkat 5/3 pangkat 2, B 5 pangkat 3/3, C 5 pangkat 5, D 5 pangkat 5 kali 3, ya. Kita coba jawab. 3 pangkat 5 kali 5/3 pangkat 2 dikali 5/3 pangkat 3, hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikali 5/3 pangkat. Nah, ini karena berhubung perkalian, ya, pada perpangkatan, apabila bilangan pokoknya sama, ini sama-sama 5/3, maka tinggal menjumlahkan pangkatnya. Jadi 3 pangkat 5 dikali 5/3 pangkat 2 ditambah 3, ini pangkatnya dijumlahkan.
Hasilnya 3 pangkat 5 kali 5 per 3 pangkat 5. 2 tambah 3 kan 5. Hasilnya 3 pangkat 5 kali, nah ini ya, ini namanya perpangkatan pada pembagian. Hasilnya ini masing-masing ya, pembilang, baik pembilang maupun penyebut dipangkatkan dengan pangkat 5. 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Ini 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 5 bisa kita coret ya, sehingga sisanya atau hasilnya adalah 5 pangkat 5, sehingga hasilnya adalah C. Kita teruskan. Nomor 4. Bentuk sederhana dari dalam kurung A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 6 per A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 1 nih ya, pangkat 2 adalah titik-titik. A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 10, B, A pangkat 4, B pangkat 6, C pangkat 10, C, A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 8, Do, A pangkat 8, B pangkat 5, C pangkat 7. Kita coba. Kita tulis soalnya A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 6 per A pangkat 3, B pangkat 2, C dikurung pangkat 2. Hasilnya adalah A pangkat 5 dikurang 3 ya, karena ini apa namanya, pembagian pada perpangkatan. Apabila bilang pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kurangi. Kemudian B pangkat 3 kurangi 2, betul ya, B pangkat 3 kurangi 2 kali C pangkat 6 kurangi 1 ya. Masih dikurung pangkat 2. Perpangkatan pada perpangkatan berarti pangkatnya dikalikan. Hasilnya A pangkat, oh ini masih dikurangi, A pangkat 2, ini 5 kurang 3. Kemudian B pangkat 3 kurangi 2, 1. C pangkat 6 kurangi 1, 5. Ya, ini perpangkatan pada perpangkatan berarti pangkatnya nanti dikalikan. Hasilnya A pangkat 2 kali 2, ya, ini 2 kali 2. B pangkat 1 kali 2 dan C pangkat 5 kali 2. Hasilnya A pangkat 4, B pangkat 2, dan C pangkat 10. Jawabannya yang A ya, ini A. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, soal nomor 5. Jika diketahui persamaan 2 pangkat 500 ditambah 4 pangkat 250 sama dengan 2 pangkat N, maka nilai N sehingga persamaan tersebut bernilai benar adalah A 250, B 251, C 500, dan Do 501. Kita coba jawab. 2 pangkat 500 ditambah 4 pangkat 250 sama dengan 2 pangkat N. Itu berikutnya adalah 2 pangkat 500 sama dengan, nah ini 4-nya kita jadikan bilang berpangkat 2 pangkat 2. Dipangkat lagi 250 samakan dengan 2 pangkat N. 2 pangkat 500 sama dengan perpangkatan pada perpangkatan, makanya dikalikan. Jadi 2 pangkat 2 kali 250 kan 500 sama dengan 2 pangkat N. Yang berikut 2, ya ini kan ada apa namanya, ada suku yang sama, ini ada suku yang sama ya. 2 pangkat 500 ditambah 2 pangkat 500 sama-sama 2 pangkat 500, karena ada 2 ya, ada 2 ini, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Berarti 2 dikali 2 pangkat 500 sama dengan 2 pangkat N ya. Kemudian 2 yang ini kita jadikan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 500 sama dengan 2 pangkat N ya. Ini kemudian perpangkatan pada perkalian pada perpangkatan ya, ini sifat dari operasi perpangkatan ya, sifat dari perpangkatan ya. Jadi pada perkalian pada perpangkatan, apabila bilangan pokoknya sama, ini sama-sama 2, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan aja. Berarti 2 pangkat 1 tambah 500 samakan dengan 2 pangkat N. Kemudian 2-nya tidak kita pakai ya, atau iya, berarti 2 pangkat 501 sama dengan 2 pangkat N, sehingga N-nya berapa? 501. N-nya pangkat 501. Jadi jawabannya Do. Kita lanjut, nomor 6. Hasil dari operasi perpangkatan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 per dalam kurung 2,5 pangkat 2 adalah A 16, B 20, C 40, Do 80. Jawabannya adalah, kita coba, kita tulis kembali soalnya, 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 per 2,5 pangkat 2.
kita hitung secara manual saja. 2 pangkat 2, 4 dikali 5 pangkat 3 kali 5 kali 5 kali 5 itu 125. Dibagi 2,5 pangkat 2, 2,5 kali 2,5 itu 6,25. 4 kali 125 itu 500 dibagi 6,25. Ya, kalau kalian pandai bagi ketemunya 80, sehingga jawabannya adalah do. Kita coba berikutnya. Soal nomor 7, hasil dari perpangkatan 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 1 dikurang 4 pangkat negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, ini penjumlahan, operasi penjumlahan bilang berpangkat. A 3/16, B 9/16, C 10/16, Do 11/16. Kita coba jawab ya. 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 1 dikurang 4 pangkat negatif 2 itu sama dengan, masih ingat ya, ini sifat daripada bilang berpangkat ya. Kalau pangkatnya negatif maka dia menjadi bilang pecahan. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. 8-nya itu berasal dari 2 pangkat 3. Ditambah, yang ini berarti 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Dikurangi yang 4 pangkat min 2 menjadi 1/16 ya, 1/4 pangkat 2 kan 16. Sama dengan kita samakan menyebutnya, ini 8 menjadi 16 ya. Dikalikan 2, atas juga kalikan 2 jadi 2. Yang bawah supaya 16 dikalikan 8 ya. 2 jadi 16, yang atas juga kalikan 8 jadi 8/16. Dikurangi 1/16. Karena penyebutnya sama, tinggal pembilangnya di jumlah dikurang. 2 tambah 8 kurangi 1/16. 10 kurangi 1, 9. Berarti ketemunya 9/16, sehingga jawabannya adalah yang B. Berikut. Soal nomor 8. Jika X sama dengan akar 3 dan Y sama dengan akar 12, jika X sama dengan akar 3, Y sama dengan akar 12, dan Z sama dengan akar 75, maka hasil dari X dikurangi Y tambah Z adalah titik-titik. A 3 akar 3, B 4 akar 3, C 5 akar 3, dan Do 6 akar 3. Kita jawab. X kurang Y ditambah Z. Ya, X-nya itu akar 3, kita tulis. Ya, kita masukkan, kita gantikan. Y-nya itu akar 12, dan Z-nya akar 75. Jadi, X kurangi Y tambah Z sama dengan akar 3 dikurangi akar 12 ditambah akar 75. Sama dengan akar 3 dikurang 12-nya kita rubah menjadi 4 kali 3, akar 4 kali 3 ditambah akar 25 kali 3 ya. 75 itu 25 kali 3. Berikutnya sama dengan akar 3 kurangi ini pangkatnya, akarnya ya, angkanya kita pisah, akarnya kita pisah menjadi akar 4 kali akar 3 ditambah, ini pun kita pisah, akar 25 kali akar 3 sama dengan, berarti ini akar 3 atau 1 akar 3 dikurangi akar 4 kan 2, jadi 2 akar 3 ditambah akar 25 itu 5, berarti 5 akar 3 ya. Ketemunya ini sekarang kita tinggal menjumlahkan, mengurangi bilangan bulatnya, yaitu 1 dikurangi 2 ditambah 5. Mengapa? Karena ini apa? Akar, bentuk akarnya sudah sama-sama akar 3 semua, sehingga kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi bilangan yang di depan, yang bilangan bulatnya. Jadi 1 kurangi 2 tambah 5 dikurung akar 3. 1 kurangi 2 min 1 tambah 5 akar 3. Min 1 tambah 5 itu 4, berarti 4 akar 3, sehingga jawabannya adalah B. Baik, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Nomor 9. Hasil dari operasi bentuk akar 3 kali akar 6 dikurangi 2 akar 6 dibagi 3, akar 3 adalah titik-titik. Jawabannya A akar 2, B 2 akar 2, C 3 akar 2, D 4 akar 2. Kita coba jawab. Akar 3 kali akar 6 dikurangi 2 akar 6 dibagi akar 3, ketemunya akar 3 ya, kali, nah ini digabungkan, ini dipisah ini ya, dipecah. 6 itu sama dengan 3 kali 2, sehingga akar 3 kali akar 3 kali 2 dikurangi, nah ini kalau pembagian ini bisa digabung ya, menjadi 2 akar 6 dibagi 3 digabung cukup dengan 1 terakar, sama dengan, lanjutkan, akar 3 kali akar 3 kali akar 2. Ini akar 3 kali 2 bisa menjadi akar 3 kali akar 2 dikurangi 2
akar 6 dibagi 3 sama dengan akar 3 kali akar 3 itu 3 ya, kembali ya. Ingat akar 3 kalau di akar 3, akar 3 kalau dikali akar 3 jadi 3. Jadi 3 akar 2 dikurangi 2, lah 6 dibagi 3 kan 2, dikurangi 2 akar 2. Sama dengan, ini sama-sama bentuk akarnya bentuk akar 2, sehingga kita tinggal mengurangi bilangan bulatnya. Sama dengan 3 dikurang 2 ya, dikurung akar 2. Sama dengan 1 akar 2 sama dengan akar 2. Jawabannya A. Nomor 10. Nilai dari akar kuadrat ya, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 46.656 adalah titik-titik. Jawabannya A4, B6, C8, Do12 ya. Kita jawab menggunakan sifat-sifat bilangan bentuk akar ya. Apabila seperti ini ya bentuknya, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 46.656 itu sama dengan, maka ini indeksnya 2 dan 3 bisa kita jadikan satu, kita kalikan ya, menjadi akar pangkat 2 kali 3 ya, akar pangkat 2 kali 3 dari 46.656 sama dengan berarti akar pangkat 6 dari 46.656 ya, sama dengan 6. Mengapa? Ya, ini kita coba bilangan berapakah kalau dikalikan sebanyak 6 kali, hasilnya 46.656. Jadi kalian diminta mencari angka bilangan berapa sih kalau dikalikan sebanyak 6 kali, bilangannya itu saja, hasilnya 46.656. Maka ketemunya 6. Karena apa? Karena 6 di pangkat 6 itu sama dengan 46.656. Hingga hasilnya jawabannya B. Kita teruskan. Nomor 11. Sebuah kolam renang mempunyai ukuran panjang 20 akar 2 meter, lebar 10 akar 3 meter, dan kedalaman akar 6 meter ya. Maka volume kolam renang tersebut adalah A. 800 meter kubik, B. 1200 meter kubik, C. 1500 meter kubik, dan D. 1600 meter kubik. Langsung jawab. Volume kolam renang ini kebetulan sama dengan volume balok ya. Volume balok adalah panjang dikali lebar kali tinggi, sama dengan panjangnya 20 akar 2 dikali lebarnya 10 akar 3 dikali tingginya atau kedalamannya akar 6 ya. Nah ini ketemunya 20 kali 10 ya, kali akarnya bisa disatukan nih, akar 2 kali akar 3 menjadi akar 2 kali 3 dikali akar 6 ya. Selanjutnya 10 kali 20 kali 10 200, akar 2 kali 3 akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 berapa? Kembali ke 6, sehingga hasilnya akar 200, satu digabungkan boleh, 200 kali akar 6 kali 6. Akar 6 kali 6 kan 6 kan akar 36 ya. Akar 36 itu 6, berarti 200 kali 6 ketemunya 1200 meter kubik. Jawabannya jadi yang B. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak yang baik. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, soal nomor 12. Bentuk baku dari 23 miliar ya 460 juta ya adalah, nah ini ya, A. 235 kali 10 pangkat N, B. 235 kali 10 pangkat 10, C. 2,35 kali 10 pangkat 9, dan D. 2,35 kali 10 pangkat 10. Kita langsung jawab. 23 miliar ya 460 juta itu sama dengan, kalau kita ingin jadikan bentuk baku maka komanya harus digeser ya. Ini dari sini paling belakang pindah ke sini antara 2 dan 3. Coba kita hitung ya, angka yang dilalui dari belakang, koma di belakang pindah ke antara 2 dan 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga N nya beraga 10, maka
Bentuk bakunya adalah 2,346000000 kali 10 pangkat 10. Kita teruskan. Sama dengan 2,346. Ya, ini nolnya tidak ditulis nggak apa-apa karena di belakang koma. Kali 10 pangkat 10. Sama dengan 2, kita bulatkan ya, 35 bulatannya, batasnya 5 ke atas. Apabila 5 ke atas ya, maka angka di sebelah kirinya ditambah 14 jadi 5. Jadi 2,35 kali 10 pangkat n, sehingga jawabannya adalah yang tuh. Kita lanjutkan soal berikut. Nomor 13, bentuk baku dari 0,00000036 adalah titik-titik. A 3,6 kali 10 pangkat negatif 8, B 3,6 kali 10 pangkat negatif 7, C 36 kali 10 pangkat negatif 8, Do 36 kali 10 pangkat negatif 7. Kita langsung jawab. 0,00000036 sama dengan, ini komanya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Di sebelah kanan angka yang bukan angka 0 ya, jadi pindah di sini kita sampai pada angka antara 3 dan 6 ya. Jadi sama dengan ini ya, ini 3,6 kali 10 pangkat. Nah, n-nya ini pangkatnya kita hitung banyaknya angka nolnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau di sini sebelah sini sama aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun karena ini bilangannya kurang dari 1 ya, maka dia berharga negatif. Jadi 3,6 kali 10 pangkat negatif 8 ya. Ya, ketemunya 3,6 kali 10 pangkat negatif 8, sehingga jawabannya yang A. Baik, kita lanjutkan. Ini soal terakhir ya, barangkali soal terakhir ini ya. Virus corona adalah virus yang sangat kecil ukurannya, sehingga ia dapat menular melalui cipratan air liur saja. Berdasarkan penelitian NASA, ukuran virus corona adalah 125 nanometer, kecil sekali. Ya, untuk diketahui 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 9 nanometer ya. Berarti kalau dibalik 1 nanometer sama dengan, jadi apa? 1 nanometer berarti 1 meter, kalau diubah ke meter 1 per 10 pangkat 9. Ini meter kalau jadikan meter. Ukuran virus corona tersebut jika ditulis dalam bentuk baku adalah, ini dalam bentuk meter. Berapa meter ini? Kita coba. Pilihannya adalah A 1,25 kali 10 pangkat negatif 7, B 1,25 kali 10 pangkat negatif 8, C 1,25 kali 10 pangkat negatif 9, Do 1,25 kali 10 pangkat negatif 10. Kita jawab ya. 1 meter itu tadi sama dengan 10 pangkat 9 nanometer, atau dibalik, jauh dibalik 1 nanometer sama dengan 1 per 10 pangkat 9 meter ya. Ini meter satuannya ini ya, satunya meter ini. Maka 125 nanometer berarti sama dengan 125 dibagi 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 berarti nolnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 125 dibagi 1 miliar ini ya, karena nolnya 9. Ketemunya 0,00000125. Yang angka di belakang koma harus 9 sesuai dengan ini ya. Pembaginya nolnya 9 ya. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Kemudian dari bentuk desimal kita ubah menjadi bentuk baku ya. Caranya sama seperti tadi, komanya geser ke sini ke antara 1 dan 2 ya. Di sebelah kanan angka selain 0 ya. Hingga ketemunya 1,25 kali ya, banyak nolnya ada berapa di sini ya? Ada berapa ini banyak nolnya dalam bentuk desimal? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ketemunya 1,25 kali 10 pangkat negatif 7 ya, sehingga jawabannya adalah yang A.
Sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan akan lebih siap menghadapi PTS 1 mendatang. Baik, Bapak akhiri. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.